Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang di request. Pertama buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan MPPA, kesembilan MLPL, kesepuluh Bevin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada buka yang ditutup di harga 234 menguat 2,63%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk buka bagus, supportnya memang 220, support kuat yang harus dijaga. Tapi kelihatannya ini dia konsolidasi di range 230 240. Tinggal lihat besok kalau tembus 240 sinyal bagus. Karena kenapa? Karena dia menembus EMA 20 dengan target arah 260 270. Area resistennya ini area 6 EMA 60. Itu untuk buka. Jadi untuk buka ya tergantung masing-masing ya. Kalau dari supportnya agak jauh memang 220. Support harus yang dijaga. Seperti itu. Untuk buka kalau dilihat EMA CD-nya memang mengarah ke atas, golden cross, volume juga mulai meningkat. Dan ini kelihatannya sih ada pola morning star. Jadi kalau mau oke, besok harus melanjutkan kenaikan dan kalau bisa tutup di atas 240. Sinyal bagus. Minggu depan bisa ditarik sampai 260. Kalau jalan. Seperti itu. Untuk buka, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 99 menguat 4,21%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Goto ini volumenya mulai meningkat dan sayangnya gagal tutup di atas 100, tapi cukup bagus. Kelihatannya mulai konsolidasi. Nah, ini kan dia sudah mulai konsolidasi, mulai ada pantul naik resisten. Jadi perlu hati-hati kalau kondisi seperti ini udah terbentuk support. Jadi kalau sampai dia turun dari 88, 80 arahnya. Ya, ini bisa dimainkan juga di tektokin. Beli support, jual resist. Kalau harga sekarang ya sudah jauh dari support ya. Takutnya sih ada profit taking apalagi besok hari Jumat. Tapi dengan volume yang seperti ini sepertinya masih ada buying power karena MACD-nya juga mulai menyempit, akan golden cross kalau besok bisa tutup di atas 100 atau 105 itulah sinyal bagus. Kalau dia bisa tutup di atas 100 minimal berapa nih kita hitung ya 100 lah, 102 itu bagus, atau ya 104 di atas EMA 20 nya. Hari ini dia kepantok EMA 20 ya, ada yang profit taking juga ya, mungkin beli di bawah jualan hari ini kan seperti itu ya. Untuk Goto kalau yang masih punya apalagi beli di bawah 9897 hold aja. TP kalau dia turun dari untuk tren jangka pendek ya, kalau saya punya di bawah misalnya di 95 94 ya, kalau besok jebol 98 koreksi 97 96 saya TP seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hold yakin nanti besok minggu depan dia naik lagi ya boleh juga, atur aja bagaimana strategi masing-masing ya. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1835 terkoreksi 2,65%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kita lihat Goto ya, sudah update nih. Ya ada distribusi di Goto ya, tapi markup naik. Kalau dia bongkar sebenarnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SRTG hari ini kurang oke juga ya. Dia itu membentuk candle bearish engulfing tapi volume meningkat. Ya kuncinya besok kalau dia turun jebol 1800 tinggalin aja. Kalau ada yang beli hari ini ya besok tuh harus rebound untuk SRTG. Jadi seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 720 terkoreksi 2,7%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMTK sudah 5 hari turun dan volume meningkat. Berarti kan seller masih kuat. Dan kondisi seperti ini ya pakai level psikologis angka genap. Saya biasanya nggak pusing-pusing ya. Saya lihat aja angka genap mana tuh 700. Ya kalau besok dia koreksi lagi ke area 700 saya spek buy. Kalau melihat buying power bagus ya. Nggak selalu juga support tuh bisa spek buy. Tapi ya saya gunakan biasanya angka-angka genap. Dengan melihat juga buying power. Bagaimana kondisi bid offer, kuat nggak nih supportnya. Kalau kayak sepertinya kuat ya saya beli. Seperti itu. Itu buy on weakness. Nah itu diajarkan di kelas scalping Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu yang mau ikutan di tanggal 28 Februari. Tapi kelasnya berbayar. Jadi seperti itu ya. Ada peluang lah. Kalau nggak besok koreksi, Senin rebound. Tapi reboundnya nggak tinggi kayaknya sih. Paling 750 itu maksimal. Kemungkinan ya 750 habis itu kepantok lagi untuk IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 170. Menguat tipis 0,59%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar sebenarnya SCMA
hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SCMA volume mulai bagus, meningkat ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli saham downtrend tuh kan kelihatannya nih dia terus naik ya. Pokoknya turun dari 165 tinggalin. Udah, berarti lanjut turun lebih dalam. Kalau bisa naik dan Bapak Ibu profit bungkus saja. Targetnya kemana? Kalau kondisi seperti ini ya pasti kepentok di 180. Untuk reversal belum, tapi ya kita lihat aja lah mampu nggak menembus ya 180. Bisa jadi ini nantinya swing low kedua atau lower low untuk indikasinya pola inverted head and shoulder seperti ini. Nah ini berarti kan kalau benar dia mau membentuk pola inverted head and shoulder dengan neckline di 200, kan analisanya lebih panjang, ya harusnya SCMA itu nggak turun lebih dari 165 lagi. Kalau turun ya udah jelek, berarti lanjut downtrend. Berarti seperti ini bisa turun bahkan 150, 140 itu. Jadi harus dijaga ya SCMA 165-nya. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 129 menguat 0,78%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya WIRG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG kondisi seperti ini terus membentuk lower low. Kalau dilihat ini udah turunannya 5 web nggak ya? Coba hitung. Kalau sudah 5 web biasanya juga tetap ada mantul-mantulnya. Harusnya ini koreksi lagi ABC ya. Kalau mau bagus, kalau mau nekat ya. Untuk WIRG turun dari 120 tinggalin. Best price buy-nya memang di area 120 ini. Ini harus dijaga nih. Jadi tunggu aja. Karena dia konsolidasinya range-nya pendek. Takutnya tiba-tiba ada buangan baru ditarik naik. Kan biasa seperti ini contohnya. Konsolidasi range pendek tiba-tiba dibuang baru tarik naik. Nah itu tiba-tiba dibuang baru tarik naik. Bisa ya. Pakai aja support kuat WIRG itu 120. Jangan turun dari itu untuk WIRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang hari ini tadi sempat arah 10% kenaikannya karena ada notifikasi khusus, pemantauan khusus. Sayangnya habis itu diturunin lagi dan menguat cuma 3,2% ke harga 66. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya GIA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GIA ya masih downtrend, cuman volume mulai meningkat ya. Kalau dilihat masih sama seperti analisa saya sebelumnya. Saham-saham 60 itu jangan turun dari 60 itu aja. Kondisi seperti ini mungkin nggak melanjutkan kenaikan. Ada peluang bisa lanjut naik. Titik amannya memang 80, nggak bisa dihindar. Di bawah itu rawan, bisa konsolidasi ya bisa. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli, ya tadi jebol 60 tinggalin. Targetnya kemana? 80 kalau ini jalan untuk WIG ya. Seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 84 menguat 3,7%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya MPPA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPPA sama juga. MPPA ini 80 nggak boleh turun dari itu. Kemarin dia sempat turun ke 81, habis itu hari ini rebound lagi kan. Berarti dijaga. Walaupun memang ekor terus muncul dari atas, berarti seller kuat, ya masih aman selama di atas 80. Kalau mau spek buy sekarang ya stop loss aja di bawah 80. Kalau mau pakai stop loss ya. Kalau dilihat memang terlalu offset kejauhan dia membentuk swing low-nya ya. Mestinya swing low-nya itu di 90-an ini. Untuk MPPA ya juga saya ada stop loss 2 minggu yang lalu. Saat beli di 90, cut loss di 87. Kenapa saya nggak nunggu ke 80? Karena nggak pasti juga dan rugi waktu. Jadi kalau saya beli di 90, cut loss di 87, berarti kan cuma 3%. Itu sangat mungkin saya dapat lagi mencari saham yang berpotensi profit 3-5%. Yang penting kita bisa nganalisa lah, tahu mana saham yang berpotensi naik walaupun belum pasti naik ya. Itulah gunanya trading plan, untuk menjaga duit atau dana kita untuk resiko yang lebih besar. Seperti itu ya. Memang kuncinya harus belajar teknikal. Bisa nggak kita konsisten profit? Kalau konsisten profit selalu win rate-nya 100% ya nggak bisa. Di mana-mana pasti win rate-nya ya rata-rata di 60 sampai mungkin 80% lah. 70% area itu udah bagus win rate-nya. Itu 1:1 aja risk reward tuh udah bagus ya. Ya itulah gunanya kita belajar agar kita bisa untuk analisa teknikal ya, seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 90 menguat 3,44%. Kalau dia transaksi asing net sell.
Kalau di broker summary-nya MLPL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MLPL malah bagus. Swing low-nya cukup dalam tapi ya masih batas toleransi. Mungkin nih 0,5 Fibonacci retracement-nya ya. Coba dihitung. Nih, kita pakai yang pendek-pendek nih aja, jangan terlalu tinggi. Nah, nih ya. Oh, di 0,618 juga. Ya ini sudah di area resisten, takutnya sih nggak kuat lagi. Besok tiba-tiba ada profit taking. Tapi udah bagus lah swing low-nya. Dengan kondisi seperti ini memang jauh supportnya. Tapi support minornya ada di 85. Kalau minat untuk MLPL atau lihat besok, kalau besok ada buying power baru ikutan masuk. Nah, itu masuknya dengan cara scalping, cari momentum aja. Dapat profit bungkus seperti itu. Ya kalau minat, tapi kalau mau untuk swing panjang juga boleh. Yang penting punya trading plan. Seperti itu. MLPL kalau kondisi seperti ini mestinya nih konfirmasi swing low. Harus dijaga. Semestinya juga dia tuh nggak turun ke 80. 85 harus dijaga oleh MLPL. Kalau mau cepet naiknya ke atas. Kalau mau sinyal uptrend. Ini bisa jadi nanti wave 2 dan dia mengarah ke wave 3. Dengan catatan jangan turun dari 85 untuk MLPL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1320 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya Bovin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Bovin ya lagi konsolidasi tapi selalu bertahan. Dengan kondisi seperti ini untuk Bovin yang penting Bapak Ibu harus menjaga ya, hati-hati kalau Bovin itu, kalau Bovin turun dari 1300-nya. Seperti itu untuk Bovin. Kondisi seperti ini kalau mau bagus Bovin ya minggu depan harus tembus 1400. Ini kan kelihatan dia lagi konsol. Saya tuh nggak pakai 1200. Pokoknya gagal bertahan di atas 1300 saya tinggal untuk Bovin. Dengan kondisi seperti ini besok tuh harus rebound juga untuk Bovin. Jangan sampai koreksi lah. Jadi seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 750 menguat 2,04%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya di MMX didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk di MMX ini pergerakannya ini sih tergantung market maker-nya ya, karena market maker-nya selalu create volume. Nih, volumenya besar, sahamnya juga naiknya pelan. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, kalau Bapak Ibu mau agak jauh supportnya di 650. Ya harga memang harga tanggung. Dengan kondisi seperti ini kalau saya anggap saya ketinggalan, jadi saya wait and see aja. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, pakai aja supportnya 640 itu harus dijaga oleh DMMX. Volume meningkat itu volume crossingan aja ya, create volume. Nih lihat volume meningkat juga nggak terlalu besar juga kan naiknya. Nih volume meningkat tiba-tiba dibawa turun ya, seperti itu polanya. Kalau seperti DMMX ini ya, strateginya, tipsnya kalau saya ya belinya di support, jebol support out, mantul bungkus. Seperti itu aja. Kalau beli di harga tengah-tengah saya enggak. Kalau seperti DMMX sangat beresiko ya. Memang bisa profit tapi resikonya yang dilihat dulu. Kalau hari ini kan kelihatan memang dia menembus EMA 20. Tapi lihat volumenya 2 hari naiknya dengan volume yang sangat kecil. Berarti nggak ada yang create volume. Seperti itu ya. Jadi seperti itu, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.